Oke, baik teman-teman, saya Frila Neno. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik dan SARA. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konflik. Nah, teman-teman, konflik sendiri diartikan sebagai percecokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Nah, ada teorinya si Lewis Althusser, dia mengatakan bahwa konflik dapat menjadi hal yang positif jika dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Nah, si Lewis ini dia memandang sistem sosial itu bersifat fungsional yang juga dapat mempererat antara individu ataupun kelompok. Menurutnya, konflik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah konflik realistis, di mana konflik yang didasari oleh rasa kekecewaan antara individu atau kelompok dalam hubungan sosial. Yang kedua, konflik non-realistis. Konflik ini lahir karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan sosial. Selanjutnya, SARA. Nah, teman-teman, SARA ini adalah akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA dia berkaitan dengan tindakan yang didasari atas rasa tidak suka mengenai suatu identitas yang menyangkut dengan keturunan, suku, agama, tradisi, dan lain sebagainya. Sebenarnya SARA ini bukanlah hal yang negatif yang patutnya dihindari. Biasanya orang-orang berpikir bahwa berbeda itu sulit untuk menyatukan perbedaan, tetapi sesungguhnya hal ini bukanlah hal negatif yang harusnya kita hindari, karena dengan adanya SARA itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu bersama bahwa moto atau semboyan di negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan itu indah jika dilihat, teman-teman. Namun kenyataannya di sisi lain banyak keanekaragaman yang dapat menjadi potensi yang menimbulkan konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa di negara kita. Jadi ada 3 kategori yang dapat digolongkan menjadi konflik SARA, yaitu yang pertama, individual. Nah, teman-teman, tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu atau satu golongan yang bersifat untuk menjatuhkan atau menyerang golongan lain. Yang kedua, yaitu institusional. Nah, tindakan ini dilakukan oleh institusi atau pemerintahan, biasanya melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif atau sesuatu yang tidak adil hanya untuk membenarkan golongan tertentu. Yang ketiga, adanya kultural. Nah, biasanya tindakan ini menyebabkan yang namanya tradisi atau ide-ide antara golongan yang bersifat diskriminatif, artinya yang tidak adil, teman-teman. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat 2 kata dalam konflik SARA yang memiliki arti perselisihan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Teman-teman, konflik itu adalah suatu kata yang mewakili konotasi negatif. Sedangkan SARA, dia adalah istilah yang mewakili perbedaan. Sehingga jika kita artikan, konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, konflik tersebut biasanya dilatar belakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup di daerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung, sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda. Jadi itu mungkin terkait pengertian konflik SARA. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya tindakan konflik SARA, yaitu yang pertama adalah pemahaman sempit para penganut paham yang menganggap bahwa paham yang dianut paling benar. Jadi penyebab konflik SARA yang pertama ini karena adanya pandangan bahwa kepercayaan yang dianut merupakan yang paling benar. Padahal paham yang demikian merupakan paham yang sangat berbahaya
Karena dengan menganggap bahwa keyakinan yang dianut mereka paling benar dan keyakinan lain dianggap salah, hal ini dapat menyebabkan dominasi dari penganut kepercayaan tertentu. Yang berikut adalah kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah. Kebebasan dalam beragama dan beribadah sebenarnya merupakan hak yang melekat sebagai hak dasar setiap manusia. Jadi tidak ada satupun pihak yang kemudian bisa memaksa kehendak atas apa yang akan diyakini dan dipercaya sebagai agama yang akan dianut. Jadi kurangnya pemahaman atas kebebasan tersebut kemudian dapat menimbulkan isu sara bisa berkembang menjadi konflik yang sangat meluas. Karena kadangkala satu kelompok dengan keyakinan tertentu memaksa pihak lain untuk kemudian mengikuti mereka, seperti yang terjadi pada latar belakang tragedi Aleppo. Jadi tidak jarang juga kemudian digunakan tindakan kekerasan sehingga berujung pada pengusiran satu kelompok dari wilayah tertentu. Padahal sebenarnya hal tersebut tentu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi seorang harus dengan sukarela untuk kemudian bisa menganut satu keyakinan yang ia yakini. Lalu yang ketiga adalah mengedepankan paham radikalisme. Kelompok yang memaksakan kehendak mereka dan merendahkan agama lain merupakan kelompok yang selayaknya harus segera diadili. Karena tidak jarang mereka menggunakan jalan kekerasan agar tujuan mereka itu diakui dan disetujui oleh mayoritas masyarakat. Dan yang paling aneh adalah ternyata banyak orang yang bergabung dengan ideologi primitif ini. Kelompok radikal kemudian akan banyak muncul di daerah dengan paham dan pandangan sempit akan sebuah perbedaan. Bahkan beberapa petinggi negara pun tergabung dan mengikuti paham ini. Jadi tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh pada hubungan antar agama, ras, suku bangsa. Jadi jika paham ini tidak segera diatasi, maka akan sangat berbahaya. Yang keempat adalah perebutan lahan untuk lokasi tempat ibadah. Seperti yang kita ketahui bahwa tempat ibadah itu merupakan hal pokok yang kemudian harus dimiliki oleh para penganut kepercayaan. Jadi selain sebagai tempat beribadah, tempat ini juga berfungsi untuk aktivitas keagamaan lainnya. Jadi kadangkala ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa lokasi tempat ibadah menjadi tanah untuk lokasi ibadah lain. Jadi dengan mengatasnamakan agama inilah, maka hal ini dapat memicu timbulnya konflik. Sengketa perebutan tanah untuk lokasi ibadah banyak terjadi dan menimbulkan tindakan pencegahan sesegera mungkin. Karena jika isu agama telah terlibat, maka bisa menimbulkan konflik yang sangat besar. Lalu yang kemudian kelima adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan keharmonisan. Toleransi sendiri seperti yang kita ketahui bahwa toleransi itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama ataupun segala perbedaan yang ada. Jadi untuk menghadapi segala perbedaan yang ada, tentu toleransi harus diutamakan. Jika toleransi tidak dipegang sepenuhnya, maka mungkin kita tidak akan mampu berjalan dengan harmonis. Jadi setiap pemeluk agama, semua perbedaan akan merasa was-was dan tidak tenang. Jadi apabila dalam sebuah masyarakat tidak ada yang namanya toleransi, tentunya kondisi itu dapat memicu konflik jika ada orang yang tidak bertanggung jawab, melemparkan isu, dan memicu timbulnya permusuhan. Nah, kesadaran bahwa kita hidup dengan segala perbedaan tentu akan membuat kita lebih bijak menyiasati setiap perbedaan yang ada, seperti dampak konflik agama, kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi dengan mengedepankan toleransi, maka keagamaan, perbedaan budaya dan perdamaian kita akan dapat terwujud. Yang terakhir adalah perbedaan penafsiran terhadap isi kitab suci yang diyakini. Jadi pada bagian terakhir ini, setiap penganut agama itu sendiri pasti memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup, dan tentu saja setiap agama itu isi kitab sucinya berbeda-beda. Jadi ketika kita menafsirkan isi kitab suci, tentu ada hal yang bisa jadi bersinggungan. Nah, perbedaan penafsiran ini tentu bukan merupakan hal yang harus dibesar-besarkan, karena setiap pemeluk akan meyakini isi kitab yang diyakininya, sehingga
tidak bisa menyamakan antara kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lainnya. Jadi penyebab konflik SARA di atas wajib untuk kita ketahui dan kita waspadai, dan pengingat untuk kemudian kita bisa menghindari pemicu konflik SARA ini sendiri. Baik, berikutnya adalah dampak konflik SARA. Konflik tidak selalu berakibat negatif. Jika diatasi dengan baik, konflik bisa membawa sejumlah manfaat atau dampak positif. Nah, secara umum, dampak positif dari konflik SARA adalah yang pertama, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Yang kedua, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Nah, selain dampak positif tadi, dampak negatif dari konflik SARA yaitu yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semulanya sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Yang keempat, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Dan yang terakhir yaitu timbulnya aksi kekerasan. Selanjutnya, peran psikologi dalam upaya mengatasi konflik SARA. Menurut Wahyudi, ada beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, itu disiplin. Disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Seorang psikolog atau konselor harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam suatu organisasi. Jika belum jelas, maka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua, mempertimbangkan pengalaman. Dalam tahapan kehidupan, konflik dapat dikelola dengan mendukung seorang yang mengalami konflik untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan kehidupannya. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapeutik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang yang mengalami konflik atau organisasi yang mengalami konflik untuk menghindari konflik dengan cara menerapkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu cara hidup yang baik. Yang keempat, yaitu mendengarkan secara aktif. Sebagai seorang psikolog atau konselor, mendengarkan secara aktif merupakan hal yang penting untuk mengelola konflik, untuk memastikan bahwa penerimaan seseorang telah memiliki pemahaman yang baik. Mereka dapat merumuskan kembali seorang dengan tanda bahwa mereka telah mendengarkan dengan baik. Yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi menciptakan suatu situasi dengan saling bekerja sama. SARA merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA di sini berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan suku, agama, tradisi, dan lain sebagainya. SARA juga bukanlah hal negatif yang patut dihindari. Dengan adanya berbagai macam SARA di Indonesia, itu menunjukkan bahwa Indonesia negara yang kaya. Konflik SARA yang memiliki arti perselisihan terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik adalah suatu kata yang mewakili konotasi negatif, sedangkan SARA adalah suatu kata yang mewakili keberagaman berbeda. Jadi konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.